Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, memang gawat hari ini begitu kan. Ya, namanya politik itu masih dinamis. Benarkah ya Pak Sandi akan bergandengan dengan Anies Baswedan? Kalau memang PKS menjodohkan itu, lantas bagaimana dengan tim 8 begitu ya, yang sudah digodok menjadi wakilnya Anies Baswedan di situ, siapa mereka begitu ya? PKS siap usung Sandiaga Uno untuk capres Anies Baswedan ya. Bisa saja mungkin ya Pak Sandi menjadi wakil Anies Baswedan. Saya rasa tidak mungkin, jauh begitu ya. Karena mungkin ya di satu sisi Partai Golkar ya, maaf ya, Partai Demokrat akan keluar begitu ya. Ini dikutip dari tv1news.com ya, Presiden PKS Ahmad Saihu mengungkapkan bahwa partainya bersedia mengusung Menteri Pariwisata ya. Apakah ini benar akan mengusung itu? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, PKS siap usung Sandiaga Uno capres Anies Baswedan. Saya rasa tidak mungkin begitu ya, karena politik masih dinamis begitu. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin begitu. Anies harus cari pasangan dari Jawa dan NU kalangan kalau mau menang. Betul begitu ya. Mungkin ya tim 8 sudah menggodok bagaimana Anies Baswedan menang ya di kalangan NU begitu kan. PKS, apa benar berita ini? Kalau benar sangat menyedihkan. Lebih baik Agus Harimurti Yudhoyono daripada pengkhianat dampingi Anies Baswedan. Sekali lagi menang lunas ya. Udah andai saja ke bank juga bisa gitu. Menang lunas ya ini. PKS gabung PDP Perjuangan saja nggak apa-apa. Saya tetap mendukung Anies Baswedan ya kan. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu kan. Ketika melihat komentar-komentar dari netizen sudah sinis begitu kan, sudah tidak mau lagi ya Pak Sandi itu berada di koalisi perubahan begitu. Karena apa? Karena dengan adanya kemarin begitu yang memanas terkait dengan yang ada DKI begitu kan. Mungkin istana itu menyenggol atau membisiki Pak Sandi, tiba-tiba mengeluarkan statement itu. Akhirnya publik tidak percaya, apalagi sekelas Pak Sandi begitu ya. Bahkan memang ya nggak ada kapoknya ini partai. Dari sini harusnya kita tahu orientasinya ini partai apa. Saya yakin jika ini Sandi diusung pasti PD bubar, betul ya. Bahkan ini yang dibilang Pak Anies kemarin waktu sesi tanya jawab dengan wartawan. Kalau untuk clickbait ya, atau hanya pikir populer dari sisi pemberitaan untuk apa ya, mending tunggu saja hasil kerja tim 8 bersama Pak Anies. Kan sudah ada 5 nama, bisa diseleksi lebih matang lagi siapa yang skornya tertinggi. Betul begitu ya. Karena tim 8 yang mengontrol ini semua begitu. Saya rasa bahwa perkembangan 5 tokoh ini bukannya Pak Sandi masuk di situ begitu. Saya rasa jauh Pak Sandi begitu ya. Bahkan PKS gimana usulan beta dari timur ya, dari Pak JK ada damping ya, ada damping Pak Anies. Kalau Pak JK masih bisa dicalonkan, soalnya belum pernah enggak ya. Kalau Pak JK capres sampai saat ini usul aja, tidak berlebihan ya. Bahkan dia mengatakan kayak nggak ada yang lain aja, orang mencela seperti ini, kayaknya gini biarin aja, udah bertahan di P3 aja, ngapain? Banyak sekali dari saya yang saya bacakan ini, banyak sekali pro dan kontra begitu, tapi banyak yang tidak suka begitu kepada Pak Sandi karena dicap sebagai pengkhianat begitu, apalagi Pak Prabowo begitu ya, sudah keluar dari Partai Gerindra begitu, ingin ngebet menjadi calon presiden begitu, bisa saja seperti itu begitu. Terus Pak Sandi pindah partai lagi ke PKS, sebutan dipecat P3 yang mendukung Ganjar. Bahkan ini menyatakan bahwa ke P3 atau PKS, nggak jelas ini, katanya ke P3, katanya ke PKS begitu. Saya rasa kalau masuk ke P3 dengan kalkulasi yang ada, maka seharusnya P3 juga bagaimana kalau memang Pak Sandi masuk ke P3, tak ingin rugi di situ begitu. Ya, camkan itu begitu ya. Kalau bisa nggak usah, masih ingat di Pilpres kemarin. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. PKS siap usung Sandiaga Uno capres Anies Baswedan. Dikutip dari tv1news.com ya. Ini masih baru ya hari ini. Presiden PKS Ahmad Saihu mengungkapkan bahwa partainya bersedia mengusung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menjadi capres Anies Baswedan.
Hal ini ditanggapi soal Sandiaga Uno yang memberikan kode bahwa dirinya tertarik berjuang kembali di parpol berwarna orange ya. Diketahui parpol berwarna orange itu adalah di parlemen hanya PKS. Ya sangat mungkin kalau memang itu bisa diwujudkan. Saya pernah bahkan menginisiasi ini ketika setahun lalu ya dalam pertemuan di Makassar ya. Dia mengatakan pembahasan soal cawapres Anies ini masih dinamis sehingga tidak menutup kemungkinan jika Sandi dicalonkan oleh PKS. Untuk apa ada tim 8 di situ begitu? Kalau memang ujung-ujungnya Pak Sandi, kan begitu logikanya begitu. Saya rasa tidak mungkin begitu ya. Ya pasti dalam tim 8 ini yang menggodok itu begitu ya. Apalagi Pak Sandi ya yang katanya mencela-mencela di situ begitu kan, seolah-olah loncat sana loncat sini begitu. Bahkan tentu politik ini dinamis dan masih ya mungkin bisa terjadi ya, karena dalam politik itu ya ada yang tidak mungkin begitu, semuanya pasti akan terjadi begitu ya. Meski demikian, Saihu menegaskan bahwa koalisi perubahan sesuai dengan kesepakatan dan dalam piagam koalisi perubahan menyerahkan sepenuhnya terkait cawapres Anies Baswedan. Bahkan dia mengatakan dan tentu harapan kami adalah ketika menentukan cawapres ini bukan hanya sekedar simbolis saja, tetapi dia menambahkan ya pihaknya ingin cawapres Anies adalah sosok yang bisa membawa kemenangan di Pilpres di 2008. Tapi kita ingin bahwa cawapres yang dibawa oleh Anies Baswedan akan bisa membawa efek kemenangan di 2008. Bahkan sebelumnya mantan politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno memberikan kode bahwa dirinya tertarik bergabung ke parpol berwarna orange. Diketahui parpol di parlemen yang berwarna orange adalah PKS. Bahkan dia mengatakan buktikan ya ketika ditanya soal kode parpol orange apakah mengarah kepada keinginan untuk gabung ke PKS ya, Sandi terus memuji PKS memiliki kader yang sangat militan. Artinya kalau kita melihat ini bisa saja ya Pak Sandi itu bergabung ke PKS tapi bukan untuk menjadi calon presiden, bisa saja seperti itu begitu ya. Artinya apa? Artinya ya sah-sah aja masuk ke PKS itu adalah hak mereka begitu ya, tetapi bukan untuk dicalonkan menjadi presiden. Karena pada akhirnya Pak Sandi kalau ingin menjadi cawapres atau capres begitu ya perbaiki dulu citra hari ini begitu kan, karena selama ini Pak Sandi citranya sangat buruk sekali begitu dan bahkan elektabilitasnya mungkin sangat rendah sekali begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya perbaiki itu dulu begitu. Ini banyak yang kecewa terhadap pendukung-pendukung Pak Sandi selama ini begitu ya. Karena Pak Sandi dianggap sebagai pengkhianat di satu sisi dia kemarin juga memanas ya bersitegang terkait dengan Pilkada DKI Jakarta begitu ya. Terus kemudian yang terakhir akan dia keluar dari Partai Gerindra ya. Mencela-mencela seperti ini ya, apakah mungkin masyarakat akan percaya kepada Pak Sandi? Kan begitu logikanya begitu. Walaupun Pak Sandi mengatakan istikharah sana sini begitu kan, tidak, dalam berpolitik itu bukan begitu cara-caranya begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu. Kalau memang Pak Sandi gabung ke PKS, saya rasa tidak menjadi masalah, tapi asal bukan menjadi wakil presiden. Kan begitu logikanya begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.